nggak ngizinin itu hak klub, Betul, nggak ya. bisa kita salahkan klub. Iya. Maka dari itu tentu gue AFF bubarin aja. Kita fokus aja lah, gitu loh. Ya kita fokus di program yang kita sudah sepakati. Malaysia, oh Malaysia. Negara satu ini kayaknya nggak habis-habis dengan kesombongannya, walaupun kondisi sepak bolanya tengah amburadul. Ya, sebelumnya usai Harimau Malaya tersingkir dari fase grup Piala AFF, para fans Malaysia seakan lupa diri dengan tetap sombong akan kiprahnya. Mereka dengan angkuh mengatakan bahwa tidak masalah jika negaranya tersingkir di Piala AFF edisi ini. Yang terpenting Malaysia pernah juara di ajang itu pada 2010 silam dengan mengalahkan Timnas Indonesia. Ya, dalam unggahan akun X @OneFootballM, warga Malaysia lainnya juga ikut memberikan komentar, yang mana diantaranya menyebut kalau Harimau Malaya sengaja tersingkir, sebab Malaysia ingin memberikan kesempatan untuk negara yang belum pernah menjadi juara Piala AFF. Yang terpenting, admin minimal punya satu trofi dibandingkan tim Timor Leste yang tidak punya trofi AFF. Sudah cukup. Tulis akun @OneFootballM di X mereka. Nah, kali ini dengan mengetahui kiprah tim merah putih yang harus tersingkir menyusul timnas mereka, tidak sedikit netizen Malaysia yang mengolok-olok skuad Garuda di media sosial. Ya, salah satu akun supporter sepak bola Malaysia OneFootballMy bahkan membuat postingan yang cukup sadis di media sosial X dengan menyamakan prestasi timnas Indonesia dengan Kamboja dan Timor Leste, di mana persamaan dari ketiganya tentu soal trofi juara di Piala AFF. Unggahan akun tersebut jelas mendapatkan banyak tanggapan dari para netizen Malaysia, di mana mereka meramaikan kolom komentar dengan ejekan seperti jagoan tanpa gelar hingga mempermalukan tim Garuda. Merespon ini tentu tidak sedikit juga netizen Indonesia yang mampir ke unggahan tersebut dan pasang badan dengan pencapaian pasukan Sintayong kali ini. Para fans Garuda merespon dengan sindiran bahwa Indonesia menjadi tim yang paling sukses lolos ke Piala Asia dan bahkan kini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, tapi meski sejatinya Pakcik Malay ini mengejek kiprah dari Garuda, pelatih Filipina Albert Capelas mengakui bahwa kemenangan di kandang timnas Indonesia kemarin merupakan sebuah keberuntungan bagi timnya. Capelas menerangkan bahwa skuad Garuda Aslan Sintayong memberikan perlawanan yang sangat sulit, terlebih karena dukungan dari para supporter di Stadion Manahan. Hari ini akhirnya keberuntungan berpihak kepada kami. Saya sangat senang untuk penampilan pemain dan juga senang untuk kinerja seluruh staf. Saya sangat senang untuk seluruh masyarakat Filipina, ujar Albert Capelas dalam wawancara seusai laga. Ya, pengakuan dari pelatih Filipina itu sejatinya membuktikan bahwa Indonesia bukanlah tim ecek-ecek meski turun dengan skuad mudanya sekalipun di ajang ini. Ditambah dengan fakta peningkatan prestasi Indonesia di sepanjang tahun ini, publik Asia Tenggara pun mengakui bahwa Indonesia menjadi tim yang paling diwaspadai sejak awal perjalanan di ajang level ASEAN tersebut. Apalagi keberuntungan yang diungkap oleh Albert Capelas juga terbukti, di mana pemain Filipina jelas terlihat curang tapi tak mendapatkan kartu merah. Ya, momen ini terjadi kala pemain The Ascals Rontini terlihat menyundul dada Victor Detan dan langsung menunduk, tapi tak merasa bersalah, yang padahal Victor Detan langsung terkapar di lapangan. Nah, menariknya wasit seakan tak menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran berat, padahal bila dilihat dari video, terlihat jelas Rontini tampak sengaja mengarahkan kepalanya ke dada bintang muda timnas Indonesia tersebut. Tentu jika saat itu wasit mengeluarkan kartu merah, maka permainan pun bisa berubah. Apalagi timnas Indonesia sudah bermain dengan 10 pemain di menit ke-42 karena kartu merah yang diterima oleh Muhammad Ferrari. Tapi ya terlepas dari itu semua udah terjadi. Dan balik lagi, kalau AFF ini memang dijadikan sebagai ajang uji coba buat para pemain muda Indonesia untuk melatih mental di level internasional.
Apalagi sejatinya kalau kita menilik bagaimana keberjalanan ajang AFF setelah kita dari kemarin-kemarin ngikuti ajang level Asia atau dunia, AFF menjadi ajang cupu yang para pemainnya cuma ngebet dapet trofi aja. Ya, selain soal pemainnya yang main kasar dan juga ngawur, AFF ini juga dilakukan di luar kalender FIFA dan menggunakan sistem yang terlalu panjang. Waktu penyelenggaraan turnamen yang sampai 1 bulan, serta adanya laga kandang tandang yang mengharuskan tim melakukan perjalanan jauh, membuat energi para pemain terkuras dan kelelahan, atau bahkan harus mengalami cedera di tengah event. Jelas, fakta-fakta ini membuat banyak pihak kesal termasuk pandit sepak bola tanah air Coach Justin yang menyuarakan untuk membubarkan ajang AFF yang bak sepak tarkam ini. Ya, Coach Justin menilai bahwa bergulirnya AFF yang di luar agenda FIFA sejatinya tak banyak bermanfaat bagi tim yang berpartisipasi. Ditambah lagi klub juga tidak mengizinkan pemain untuk membela timnas. Menilai agenda AFF yang di luar kalender FIFA menambah alasan kalau ajang ini mending dibubarin aja. Kritikan dan kecaman juga jelas disematkan ke panitia AFF edisi ini yang dinilai juga kurang kompeten untuk memanfaatkan teknologi yang baru perdana digunakan, yakni VAR. Berbagai hal buruk yang ada di ajang yang katanya bergengsi level ASEAN itu tadi seharusnya bisa dijadikan Federasi Asia Tenggara buat benar-benar membenahi sistem kalau masih mau AFF ini diteruskan atau paling enggak ya enggak lagi dipandang sebelah mata. Udah, lepas aja piala AFF. Kini saatnya timnas Indonesia kita kembali berfokus untuk menyiapkan diri di ajang level tinggi, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir juga mengaku lebih memiliki harapan buat timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Jepang kokoh berada di puncak klasemen grup C dengan perolehan 10 poin dari 4 pertandingan, disusul dengan Australia yang berada di posisi kedua dengan raihan 7 poin setelah ditahan imbang Bahrain di laga terakhir. Kemudian di pos ketiga, ada Indonesia yang unggul head-to-head dengan tim di bawahnya, yakni Arab dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Sementara di posisi juru kunci, terdapat timnas Cina yang mengoleksi 5 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Ya, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi di laga terakhir kemarin tak cuma mendongkrak posisi anak asuh Sintayong di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga meningkatkan peluang tim merah putih untuk melaju ke pesta sepak bola dunia itu selanjutnya. Dalam hitung-hitungan di akun statistik sepak bola yakni Footy Ranking, skuad Garuda kini memiliki kans 3% menempati peringkat kedua besar di grup C dan berhak untuk tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk menghuni posisi 4 besar atau melangkah ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia kini dinyatakan memiliki peluang sebesar 42%, yang mana angka tersebut juga melonjak dari sebelum laga melawan Arab Saudi yang hanya sebesar 16%. Tentu dengan besarnya peluang yang ada ini, harapannya tim Merah Putih mampu untuk mewujudkan mimpi seluruh masyarakat Indonesia, yakni untuk lolos ke ajang terakbar dunia itu untuk pertama kalinya.